Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kericuan terjadi saat acara debat calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Banjarnegara. Pendukung saling dorong dan pukul. Ribuan karyawan PT Sritex menggelar doa bersama pasca perusahaan dinyatakan pilot. Terjangan angin kencang disertai hujan mengakibatkan kerusakan sejumlah rumah warga di Kabupaten Cilacap. Ratusan santri pondok pesantren dan massa gabungan berunjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Klaten. Mereka menolak peredaran miras dan menuntut pemerintah untuk menutup kios penjualan minuman keras. Massa gabungan yang terdiri dari santri, ormas, dan pemuda dari berbagai elemen berunjuk rasa di depan kantor pemerintahan Kabupaten Klaten Jumat lalu. Mereka membawa sejumlah poster dan berorasi menolak peredaran minum keras serta menuntut pemerintah untuk menutup kios yang menjual minuman keras di wilayah Klaten. Mereka menilai peredaran miras di wilayah Klaten sangat marak sehingga dapat mengancam masa depan generasi muda. Berkumpul sama-sama untuk menolak peredaran miras di Kabupaten Klaten. Karena apa? Karena sekarang peredaran miras di Kabupaten Klaten itu sangat marak. Begitu masifnya mereka bergerak menjual miras dari yang murah sampai yang mahal. Dan sekarang bahkan untuk mendapatkan miras itu sangat gampang, dengan COD saja bisa. Sehingga apa? Berdampak kepada anak-anak, pada pelajar, mereka patungan, urunan untuk membeli miras. Sehingga apa? Yang terjadi, miras itu adalah sumber dari kejahatan. Menanggapi hal tersebut, Satpol PP akan semakin intens melakukan operasi penertiban berupa penyitaan barang maupun penutupan kios miras yang tak berizin. Aksi akan semakin intens untuk melakukan operasi penertiban, baik itu penyitaan barang maupun penutupan outlet yang ternyata semuanya tidak berizin, dan artinya bahwa operasi itu sudah kami lakukan beberapa bulan yang lalu. Karena keterbatasan personil sehingga kita lakukan bertahap. Demo ini pun mendapat pengawalan ketat dari tim gabungan. Usai menyampaikan pernyataan sikap, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Terjangan angin kencang disertai hujan mengakibatkan kerusakan sejumlah rumah warga di Kabupaten Cilacap. 2 rumah diantaranya hampir rata dengan tanah karena tertimpa pohon tumbang. Sejumlah anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Cilacap bersama warga bergotong royong membersihkan puing bangunan dan mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa rumah semi permanen Desa Gandrung Mangun, Kabupaten Cilacap Jumat pekan lalu. Rumah ini nyaris rata dengan tanah karena tembok dan tiang penyangganya roboh. 3 pohon yang berada di dekat rumah ini tumbang karena tidak kuat menahan angin kencang dan menimpa salah satu rumah warga. Tidak hanya menghancurkan rumah, barang-barang seisi rumah juga rusak. Hujan lebat beserta dengan angin, itu tadi ada 3 pohon yang roboh mengenai satu rumah, yaitu rumahnya Mbak Triningsih di RT 3 RW 3 Gandrung Mangu, Desa Gandrung Mangu. Kondisinya seperti apa, Pak? Untuk rumah kondisinya sangat parah, jadi rata dengan tanah seperti itu karena hujan angin, hujan petir juga gede banget. Terus tiba-tiba pohon jatuh, langsung lari ke sini, terus ada lapor ke RT, ke Kadus sama aparat desa. Selain merusak 2 rumah, angin kencang juga merusak belasan rumah warga lainnya yang tersebar di 4 desa, yakni Desa Gandrung Mangun, Karanganyar, Wiringharjo, dan Desa Cisumur. Marianto melaporkan dari Cilacap.
Banjir pasang air laut atau rop di jalur Pantura Demak kian parah. Akibatnya jalan sulit dilalui kendaraan dan terjadi kemacetan panjang. Beginilah kondisi jalan raya Pantura Demak di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Demak, Jumat lalu. Banjirop atau luapan pasang air laut yang merendam ruas jalan nasional ini kian dalam, mencapai 40 cm. Banjirop menutupi sebagian besar jalanan. Akibatnya lalu lintas dari Semarang menuju Demak maupun sebaliknya tersendat lantaran kendaraan yang melintas banjir harus mengurangi kecepatan. Polisi mengimbau pengguna jalan untuk menghindari jalanan tersebut dan melalui jalur alternatif agar tidak terjebak kemacetan. Melopir ke jalan raya dengan ketinggian kurang lebih 20-30 cm dan diimbau untuk para pengguna kendaraan kecil untuk bisa melewati jalur alternatif lewat Puter Mangsidi, Bulusari, dan Goraweyan. Banjir yang disebabkan naiknya permukaan air laut sudah terjadi selama sepekan. Banjirop kian parah dan lama surut. Padahal pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengerahkan 1 pompa air untuk menyedot genangan banjir. Namun upaya itu dianggap oleh warga belum maksimal karena kondisi debit sungai juga naik. Banjir karena apa nih Pak? Hujan atau air rop nih Pak? Air rop. Ini dari hari ke hari ropnya berkurang atau justru semakin parah nih Pak? Makin parah nih. Terhari angin rop gede mungkin banjir Mas. Banjir musiman di wilayah pesisir utara ini juga berdampak pada perekonomian warga. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.